Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Fadlizon kembali mengomentari apa yang Fajrul sampaikan terkait cuitan ini. Ini kok perilakunya seperti yang beroposisi terhadap Jakarta, terhadap Pemda. Kalau pakai kebalikan yang tadi kan, kenapa seorang ayah beroposisi terhadap anak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cuitan menarik dari Fajrul Rahman di akhir bulan Oktober kemarin. Beliau memberikan apresiasi, tapi dengan nada yang justru menimbulkan keriuhan di jagat media Twitter ya. Apresiasi terhadap Anies Baswedan, tapi kemudian yang diusungnya, yang dimunculkannya adalah Joko Widodo dan Ahok. Saya coba bacakan tweetnya ya. @Fajrul 31 Oktober. Akhirnya semua pekerjaan transportasi publik yang dirintis Presiden @Jokowi dan @Basuki_BTP dari tagar MRT Jakarta, tagar LRT Jabodetabek, dan banyak lagi yang lainnya, termasuk sampai Transjakarta Pak Sutioso mendapatkan penghargaan. Terima kasih Anies Baswedan sudah melanjutkan. RR tagar Jakarta juara dunia. Ya, lucu ya ketika semua orang, semua pihak memberikan ucapan terima kasih kepada Anies Baswedan karena bertubi-tubi mendapatkan penghargaan dari dunia, dari lembaga internasional. Tapi kemudian Fajrul menyatakan bahwa ini kesannya jelas dapat kita tangkap bersama bahwa apa yang dia sampaikan adalah bahwa ini bukanlah buahnya Anies Baswedan, tapi buahnya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Kan kurang lebih begitu ya. Pernyataan yang saya kira implisitnya sangat sedikit. Nuansa eksplisitnya justru yang sangat besar. Sehingga orang sekali baca sudah bisa menangkap. Ini maksudnya apa-apaan? Ini juru bicara atau juru bela? Karena kalau mau dirunut, ini fokusnya misalkan pada MRT. Maka jelas bukan Pak Jokowi dan Pak Ahok yang memulai. Ada sejarah yang mencatat. Jangan lupa itu. Karena itu justru bahkan diinisiasi pertama kali oleh B.J. Habibie pada saat beliau sebagai Menristek. Berarti di zamannya siapa? Di zamannya Pak Harto. Itu sudah mulai diinisiasi. Gubernurnya Ali Sadikin. Kenapa itu nggak disebut? Kenapa seolah-olah dianggap bahwa itu adalah buahnya Pak Jokowi? Karena posisi Anda sebagai juru bicaranya Pak Jokowi. Ya biasa saja lah. Kalaupun nggak mau mengucapkan terima kasih juga nggak apa-apa. Saya kira nggak akan ada yang protes. Tapi Anda seperti sebuah perumpamaannya apa ya? Apakah seorang ayah yang iri dengan prestasi anaknya sendiri? Kan bisa seperti itu kurang lebihnya. Karena pengayomnya negara, pemerintah pusat, yang diayomnya pemerintah daerah. Masa iri sama anak sendiri? Atau seorang direktur yang iri dengan prestasi anak buahnya. Padahal prestasi anak buahnya itu yang membuat nama perusahaan itu menjadi lebih bagus. Sekarang kemudian Fajrul bilang di awal-awal sebelum memberikan apresiasi terhadap Anies Baswedan justru memberikan apresiasi dulu terhadap Jokowi dan Ahok. Apa-apaan ini? Kan akhirnya sudahlah bertubi-tubi lah Twitternya dihujani oleh berbagai respon yang menohok, yang tajam, yang saya kira kalau
Fajrul mau membaca komentar-komentarnya, bagus ini sebagai bahan introspeksi buat Anda gitu ya. Waduh, ya ini saking banyaknya saya juga agak bingung ini yang mana yang ini seperti dari komentar dari jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Sustainable transportation kok dimasukin tol sih Bapak? Ngerti artinya nggak sih? Heran sekelas jubir kok gini. Coba Bang, kalau nanyanya masalah utang negara yang 3 kali lipat lebih besar di era Pak SBY, apakah akan diklaim? Maklumin aja, nggak ada prestasi nih rezim, cuman bisa klaim dan nuduh kalau ada program rezim yang jelek. Ngabisin duit negara aja dapat orang-orang tulul, tapi keadaan negara acak kadut. Dari @iskandar45v. Iya, kenapa kalau bagian prestasi daerah kemudian diklaim pusat, tapi kemudian persoalan-persoalan yang ada di daerah, banjir, kemacetan dan sebagainya, justru malah nuduh-nuduh kesalahan daerah? Kan lucu. Ini gimana, seperti yang istana ke Jakarta itu seperti Jakarta ini anak tiri gitu ya. Anak tiri dalam konteks seperti cerita film dulu. Karena sebetulnya kan anak tiri juga banyak yang diberikan kasih sayang yang sama seperti anak kandung. Bahkan yang lucu sampai ada yang memberikan foto Omnibus Law. Jadi seperti tulisan Omnibus Law, tapi itu adalah bus yang mangkrak di eranya Ahok waktu itu yang tidak terselesaikan kasusnya. Bah, lucu. Ya, jadi banyak kelucuan memang di negeri ini. Akhirnya saking banyaknya yang lucu-lucu sehingga itu menjadi tidak lucu lagi. Akhirnya bikin muak. Nah, rakyat ini menonton, Pak. Bah, Bung Jubir. Rakyat ini menonton apa yang Anda lakukan. Rakyat ini memperhatikan apa yang pemerintah pusat perbuat. Ini seperti sarannya Fadlizon kepada Profesor Henry Subiakto kemarin. Jelas, dari dulu niatnya cuma menjabat doang, nggak ikhlas membangun untuk rakyat. Beginian aja jadi sentimen, siapa yang ngebangun atau gara-gara siapa. Setiap pejabat punya kontribusi masing-masing. Kalau ikhlas untuk rakyat nggak perlu kayak gitu, bos, penjilat. Heran, bekok-kokok. Lampu merah di Jakarta sebelum Gubernur Anies Baswedan menjabat tadinya 4 warna, lalu di zaman Jokowi Ahok dirubah jadi 3 warna. Ya nggak, Fajrul? Ya, ini sudah mulai pada sindiran-sindiran, nyinyiran-nyinyiran yang ya mau tidak mau itu menjadi muncul karena pola perilaku, sikap yang dimunculkan para pejabat termasuk Bung Jubir ini diperhatikan oleh rakyat. Jadi tentu Anda harus lebih berhati-hati, Anda harus lebih bijak. Ini kayaknya hampir semua nih. Saya kira dari tadi saya belum mendapatkan komen-komen yang mendukung apa yang Fajrul sampaikan. Kemudian di sini juga ada, kenapa di fotonya Ahok bukan Pak Anies? Ya jelas gitu, karena ada sentimen gitu yang bermain di sini, sehingga itulah yang menjadi nampak sekali tidak dewasanya Fajrul Rahman ini. Sayang sekali gitu kan. Saya kira banyak rekan-rekan aktivis seangkatan beliau juga mungkin ya kecewa. Ini menarik juga nih. Katanya dirintis oleh Jokowi dan Ahok, tapi kok PT-nya berdiri sejak 2008. 2008 siapa gubernur DKI? Ya, di sini ada nih di jakartamrt.co.id/id/sejarah. Ini dari @Antoniusen. Gak sekalian ucapin terima kasih buat Dendels. Ya, kayaknya semakin ke bawah semakin parah. Semakin menusuk, semakin tajam, dan beberapa juga disampaikan dengan nada-nada yang sangat keras, tegas, menukik. Dan ya buat sahabat semua yang mau melihat, silakan lihat sendiri sajalah di Twitternya @Fajrul Rahman ya, di search sajalah Fajrul Rahman tuh keluar tuh. Dan saya kira bahkan yang terakhir itu disampaikan oleh Fadlizon. Fadlizon kembali mengomentari apa yang Fajrul sampaikan terkait cuitan ini. Ini kok perilakunya seperti ya kurang lebih kan mempertanyakan kenapa Fajrul ini seperti yang beroposisi terhadap Jakarta, terhadap Pemda. Kalau pakai kebalikan yang tadi kan, kenapa seorang ayah beroposisi terhadap anak? Kenapa seorang direktur beroposisi terhadap anak buahnya? Kan lucu.
Ini maksudnya apa? Ini kan seperti yang dikutip juga oleh sindonews.com. Kurang lebih ceritanya nih, Fadly mengaku malu membaca cuitan Fajrul sebagai juru bicara istana. Ya, malu sebagai anak bangsa, malu sebagai sesama partai penguasa kan, karena Gerindra sudah masuk jadi partai penguasa. Dari cuitan itu Fadly menilai seolah istana seperti oposisi bagi DKI Jakarta. Nah, kurang lebih ya, redaksinya, malu membaca tweet jubir istana Fajrul, giliran ada penghargaan ikut-ikutan klaim, giliran salah cuci tangan. Kok istana mau jadi oposisi DKI?